Bagaimana Anthony Robbins melatih mental juara yang dibongkar dalam bukunya Unlimited Power. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk Anda yang baru di channel ini. Halo, saya Hendra Chen. Di video kali ini kita akan kupas tentang 5 hal penting yang dibahas dalam buku Unlimited Power yang ditulis oleh Anthony Robbins. For your information, buat Anda yang mungkin tidak familiar, Anthony Robbins merupakan pelatih sukses nomor 1 di dunia. Ya, gurunya Pak Tung T. Semoringin. Oke. Kemudian buku Unlimited Power ini sudah lama sekali ya, mungkin belasan tahun. Buku ini semacam buku wajib yang perlu dibaca dan salah satu buku bestseller. Ketika saya baca buku ini, ternyata isinya NLP sekali ya, NLP sekali. Nah, Anthony Robbins sendiri sebenarnya adalah murid angkatan pertama dari pencipta NLP, yaitu Richard Bandler dan John Grinder. Oke. Nah, di buku ini ya Anda bisa menggunakan konsep-konsep dan prinsipnya, oke, yang bisa membuat Anda jauh lebih powerful, jauh lebih sukses. Oke. Nah, saya tidak hanya akan kupas, namun saya akan meninjau dari sudut pandang NLP. Oke. Nah, yang pertama yang ditekankan adalah bicara tentang state management, bagaimana mengelola state. Yang kedua, bicara tentang modeling the success atau modeling the winner, bagaimana memodel orang-orang sukses. Yang ketiga, bicara tentang bagaimana kita mengubah makna. Yang keempat, bicara tentang bagaimana kita membuat sebuah tombol atau anchor dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengubah persepsi dengan submodality. Oke, nah kita kupas satu-satu. Yang pertama, state management ya, mengelola state. Ngomong-ngomong state itu apa? Contoh, pernah nggak Anda diminta tampil ke depan dan Anda merasa mungkin gugup, terus Anda merasa nafas Anda pendek, mungkin Anda merasa, aduh, ya mungkin pundak Anda seperti nutup. Ini state, ya ini state, misalnya state nggak pede atau state minder. Atau pernah nggak Anda waktu Anda ngobrol dengan teman Anda begitu santai, Anda begitu mudah sekali berbicara, ngobrol dengan begitu lepas seperti itu ya, nyaman sekali. Nah ini juga state. Jadi state ini tidak hanya bicara tentang perasaan, namun juga bicara tentang fisiologi, ya bagaimana secara keseluruhan, oke, state. Nah state management, kenapa kita perlu kuasai ini? Bayangkan Anda baru selesai berantem dengan pasangan Anda mungkin. Atau mungkin dengan anak. Rasanya jengkel. Tiba-tiba Anda mau ketemu dengan klien. Anda perlu meyakinkan klien untuk closing. Anda perlu switching state dari yang jengkel ini menjadi yang powerful, yang meyakinkan, yang percaya diri. Terus bagaimana caranya? Nah inilah state management yang ditekankan oleh Anthony Robbins. Oke. Nah, dia sendiri dalam bukunya menekankan 4 hal untuk mengubah state. Oke, yang pertama adalah postur, ya, fisiologi. Fisiologi. Maksudnya begini, ketika Anda marah, Anda perhatikan nafas Anda akan pendek. Namun ketika Anda tenang, nafas Anda akan pendek. Atau relax. Atau mungkin happy, nafas Anda akan berbeda. Perhatikan nggak? Perhatikan postur tubuh Anda ketika Anda pede, ketika Anda meyakinkan, Anda perhatikan tubuh Anda itu, ya, bagian pundak Anda akan terbuka. Anda akan dalam posisi yang tidak menunduk, ya, namun tegap, atau mungkin agak sedikit naik. Ya, Anda perhatikan cara Anda berdiri. Nah, inilah fisiologi. Cara paling cepat yang tadi ya, mengubah nafas Anda. Kalau Anda lagi gugup, pendek, Anda jadi panjang. Panjangin nafasnya.
Kemudian gunakan postur-postur yang positif, ya, yang terbuka, jangan yang nunduk. Oke. Kemudian ketiga, penggunaan kata-kata. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang kata-kata. Dan yang terakhir adalah fokus. Fokus Anda kemana? Contoh, kalau Anda fokusnya, aduh ya ekonomi lagi susah nih. Ya Anda pasti set Anda nggak bagus. Ya Anda mau bisnis susah. Set Anda pasti nggak bagus. Namun kalau Anda fokus, wah ini pasti ada peluang nih. Nah fokus ini ya saya tambahkan, saya sebut sebagai frame. Ya, frame. Kalau Anda baca buku Mind Frame yang saya tulis, itu banyak bicara tentang frame-frame yang Anda bisa pakai, yang powerful, yang membuat hidup Anda lebih berwarna, buat hidup Anda lebih ringan dibanding dengan apa yang Anda pikir benar, ternyata malah merugikan diri Anda. Oke, jadi untuk mengubah state Anda cukup fokus 4 hal. Yang pertama nafas, yang kedua adalah postur, ya. Senyum ini termasuk postur. Ketika Anda senyum saja, Anda perhatikan mood Anda akan berubah. Yang ketiga, kata-kata atau linguistik, ya, linguistik. Dan yang terakhir adalah fokus, state management. Oke. Yang kedua, bicara tentang modeling. Modelingnya apa sih? Apakah jalan di catwalk ya? Bukan. Ya, modeling ini artinya mungkin kita familiar dengan amati, tiru, plek atau amati, tiru, modifikasi. Nah sebenarnya modeling itu seperti itu, cuman lebih dalam lagi. Oke. Nah saya ada satu cerita yang menarik dari buku Unlimited Power. Jadi waktu itu kalau Anda suka nonton film action ya, Anda perhatikan James Bond ya, Anda perhatikan tentara-tentara di film itu kayaknya keren banget. Ya, sambil berguling-guling bisa nembak gitu ya. Ternyata nggak semudah itu. Ya, dari 100 tentara, 1000 tentara yang lulus ujian sniper sangat-sangat rendah. Ternyata susah ya. Oke. Nah, kemudian Anthony Robbins waktu itu diundang ya menjadi konsultan untuk melakukan proses modeling. Bagaimana meningkatkan performance supaya tentara ini, misalnya contoh ya, dari 1000 orang yang lulus dalam tes pertama hanya 1%. Bagaimana meningkatkan performance-nya ini? Nah, ini yang Anthony Robbins lakukan. Dicari sniper ya yang paling jago, yang lulus tes paling cepat. Ya, dia interview, namun di interview ini bukan hanya yang di permukaan, namun yang terjadi proses internalnya, strateginya apa yang dipikirkan, step apa yang digunakan, ya. Jadi sangat-sangat lengkap. Dan ketika model itu sudah jadi, ya, template lah ya bahasanya, ya, template-nya udah jadi, dilakukan installing ke tentara-tentara ini, sehingga performance-nya mereka naik drastis. Yes, inilah salah satu ilmu NLP yang jarang sekali diajarkan. Biasanya ketika Anda undang konsultan, contoh, Anda undang saya nih, oke, di perusahaan Anda top sales, oke, jago banget. Nah, Anda mau nih isi otaknya dia, jeroannya dia, strateginya, bikin model, template-nya, kemudian diinstal ke seluruh staff Anda, dan Anda perhatikan bahwa performa mereka akan naik drastis. Kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Misalnya ada satu saja yang sukses awalnya. Oke? Tapi Anda punya 100 sales. Bagaimana jika yang 90 orang itu, 99 orang itu punya performance 30% saja dari yang top ini. Apa yang terjadi? Omsetnya naik, betul? Nah, inilah modeling the success. Nah, yang simple ya, modeling ini banyak banget ya, banyak pendekatan. Semakin spesifik, semakin detail, semakin mirip akan semakin powerful. Tapi di video ini ya, anggaplah yang simple saja ya. Yang simple saja, Anda perhatikan saja kira-kira ya, kalau Anda belum bisa melakukan modeling, Anda melakukan mimicking ya, meniru dulu deh ya. Dia bagaimana berbicara, pilihan katanya seperti apa, skripnya seperti apa, itu dulu. Itu dulu. Oke, sudah. Oh, dia menggunakan skrip seperti ini. Lihat bagaimana dia berpakaian,
Lihat bagaimana dia berbicara, intonasinya seperti apa. Oke? Nah, kira-kira seperti itu dulu. Oke, modeling the success. Nomor 2. Yang ketiga, tentang memberikan makna. Oke, memberikan makna. Contoh, hujan gede banget. Skenario pertama, hujan gede banget. Oke. Ya, atap rumah itu terdengar suara hujan. Anda masuk ke sebuah rumah, oke? Anda masuk ke sebuah rumah, Anda lihat, banyak yang abu-abu ya, banyak sarang laba-laba ternyata. Kemudian Anda menginjak prak, ya, ada kayu yang patah, lantainya ternyata sudah lapuk dan hujan gede banget, tak, 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 tak. Apa yang Anda pikir? Horor, ya, angker. Oke, nah sekarang skenario kedua. Skenario kedua, Anda lagi jalan nih, lagi jalan, terus Anda lihat, ada yang jual sekoteng ya, jual wedang jahe. Anda duduk sana, kemudian hujan. Sama derasnya, tik, 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 tik. Anda merasa, nikmat banget ya. Atau sambil makan Indomie, Indomiku, ini nikmat banget. Anda perhatikan bahwa hujannya sama, namun arti yang Anda berikan itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan Anda. Anda bayangkan kalau secara jangka panjang Anda terus memberi makna yang negatif, yang merugikan diri Anda. Tentu hidup Anda nggak kemana-mana, betul nggak? Namun kalau Anda melatih pikiran Anda untuk terus-menerus memberikan makna yang positif, memberikan makna yang berguna, berdaya untuk Anda, alangkah bagusnya, alangkah powerfulnya hidup Anda, alangkah indahnya nasib Anda. Oke, ini yang ketiga, mengubah makna. Di NLP biasa dikenal dengan namanya reframing, ya, reframing, mengubah bingkainya. Reframing ini ada konten reframing, ada konteks reframing. Ya, konten reframing dan konteks reframing. Ya, konteks reframing ini gampang. Dalam konteks apa hal yang saya pikir negatif ini berguna? Contoh, lagi hujan. Kalau untuk yang jual sekoteng, mantep, betul. Ya. Namun untuk yang misalnya contoh tambal ban, mungkin not good, betul ya. Yang jual es krim mungkin not good. Nah, bagaimana memaknai dengan makna yang baru? Content reframing, contoh, aduh, rumah kotor banget, ya. Baru sapu, kotor lagi, baru sapu, kotor lagi. Nah, content reframing maksudnya begini, bagus. Kalau kotor itu artinya ada kehidupan, ada keluarga yang tinggal di sana. Kalau bersih terus artinya apa? Sudah tidak kehidupan. Tidak ada kehidupan, kamu tinggal sendiri. Itu contoh konten reframing. Mana yang bagus? Ya Anda bisa sesuaikan. Yang intinya adalah Anda mengubah makna. Oke? Dan yang keempat, anchoring. Ya, anchoring ini gampangnya adalah ada jangkar, ya, jangkar state. Jadi Anda bisa secara sadar membuat sebuah jangkar positif. Misalnya contoh, saya mau percaya diri nih, pokoknya percaya diri dengan tombol apa. Misalnya contoh, Anda tekan jari Anda seperti ini. Oke, terus tiba-tiba muncul rasa percaya diri. Bisa nggak? Bisa. Namanya anchoring, ya. Di video ini saya nggak bahas lebih banyak, namun Anda bisa cari video saya yang lain bicara tentang anchoring, ya, anchoring. Jadi ini tombol yang otomatis. Contoh anchor, pernah nggak Anda dengar sebuah lagu, tiba-tiba pikiran Anda melayang ke masa lalu, ya, Anda nostalgia, bukan nostalgila ya, nostalgia. Tiba-tiba ingat masa di SMP, mungkin masa kecil, ya. Kalau saya kasih judul lagu Singkong dan Madu, ada yang muncul pikiran Anda? Ya, Anda sudah tahu ya usia saya kalau saya ngomong lagu ini. Yes, ketika saya dengar lagu Singkong dan Madu, saya ingat masa kecil saya. Karena lagu ini familiar, sering diputar. Oke? Nah, bagaimana dengan Anda?
Itu anchor sebenarnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengubah persepsi. Ya, NLP menawarkan tools untuk mengubah persepsi dengan sangat powerful, ya namanya submodality. Submodality adalah bagaimana otak merepresent, ya, menampilkan ulang gambarannya, suaranya, dan perasaannya. Oke, contoh saya bilang begini, bakso. Ada yang mungkin muncul adalah yang jual, ada yang muncul mangkok baksonya, ada yang muncul mungkin menunya. It's okay. Tapi Anda perhatikan, pasti ada gambaran yang muncul. Ada yang muncul gambarannya, ada yang muncul videonya, mungkin filmnya, ada mungkin muncul hanya suaranya, teng 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 gitu ya. Atau mungkin yang muncul hanya baunya, atau mungkin muncul hanya sensasinya. Nah, ini namanya submodality. Dan bisa diubah. Oke, bisa diubah. Yes, contoh yang muncul gambarannya. Coba gambarannya Anda dekatkan. Feeling Anda terhadap bakso itu apa? Coba gambarannya Anda jauhkan. Feeling Anda seperti apa? Anda besarkan gambarnya, Anda kecilkan. Efeknya apa? Inilah submodality. Dan Anda bisa mengubah persepsi Anda dengan submodality. Oke? Nah, teman-teman, rekan-rekan, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ya. Jangan lupa di-share. Dan Anda yang sudah praktek silahkan komen. Oke? Saya summary kembali. Ya, bagaimana sih sebenarnya menggunakan unlimited power yang seperti ditulis dalam buku Anthony Robbins menggunakan konsep NLP. Yang pertama, state management. Yang kedua adalah melakukan modeling the success, ya, modeling orang sukses. Yang ketiga, memberikan makna. Yang keempat, melakukan anchoring. Dan terakhir, mengubah submodality. Oke, saya tunggu komentar Anda. Thank you.